Oke, kembali lagi bersama gua, Kang Kartu. Jadi hari ini kita akan ngebahas sebuah kartu baru yang udah rilis di Jepang dan juga di versi Inggris. Tapi kalau untuk di Indo sendiri belum rilis ya. Rilisnya nanti di akhir bulan lewat Start Deck. Nah, kartunya apa? Kartunya adalah Pokepet. Nah, jadi kartu ini merupakan stapel baru, searcher Pokemon apa aja yang nggak ada ruleboxnya. Jadi orang-orang bilang sih ini semacam pengganti Nesball ya. Tapi yang sebenarnya nggak 100% sama karena kalau Nesball kan ngambilnya basic apa aja taruh ke bench. Kalau ini ngambilnya Pokemon yang nggak ada rulebox dan taruh ke tangan. Jadi bisa basic, bisa evolution Pokemon asalkan nggak ada ruleboxnya. Nah, karena hal tersebut otomatis deck-deck one prizer atau single prizer itu semacam ke buff lah. Nah, hari ini kita akan bahas 3 deck yang secara nggak langsung ke buff karena adanya Pokepet. Pertama kita akan bahas deck Festivalid. Festivalid ini deck yang bisa mukul banyak gitu ya, bisa mukul 2 kali lewat Deeplin. Dia bisa mukul 100 dikali 2 kalau ada stadiumnya. Ini stadiumnya dia juga kebal sama special conditions dan biasanya mainnya banyak pakai damage modifier. Kayak misal pakai maximum belt, pakai Kiran, pakai black belt training dan segala dan hal lainnya. Nah, selain Festivalid ada juga deck Team Rocket. Nah, kalau deck Team Rocket ini Team Rocket yang baru, Team Rocket yang Honchkrow. Dia kayak gabungan Goldengo di awal, yaitu discard dari tangan. Kalau Goldengo discardnya energi, ini discardnya supporter. Nanti dilihat game kayak Cerulege. Mukulnya pakai Porygon 2 dan Porygon Z. Dia mukulnya 20 per supporter yang ada di trash. Nah, biasanya trash udah banyak di late game. Nah, deck terakhir, deck favorit gue yaitu Alakazam. Nah, ini kan decknya banyak-banyakan hand ya. Nah, karena udah pakai tadi, pakai itu bisa ngetutor semua evo lainnya. Kadabra bisa tutor, Alakazam bisa tutor, Dodons bisa ditutor gitu. Terus Shaman juga bisa diambil. Nah, tadinya kan kalau Alakazam ini makainya Great Ball atau Dust Ball ya. Nah, sekarang pakai Pokepet lebih konsisten. So, gimana gameplaynya langsung kita lihat saja. Oke, lawan yang coin flip. Kita pengennya go first. Ya harapannya openingnya bagus sih. At least ada Povin atau Pokepet. Nanti turn 2 langsung gebuk agro. Oke, not that bad sih. Asal kita nggak di Ohko aja uplinenya. Oh, deck apa nih? Dark Box. Kayaknya sih Dark Box nggak Ohko ya. Ah ya kan. Ya ampun. Nah, kita pertama kali buka deck itu deck cek, price check dulu. Ini kan ada 2, di sana ada 2 tadi, berarti ada bisa setup banyak nih, tapi kita punya Grookey dulu sih. Duh, kita nggak bisa Carmine. Berat kalau Carmine. Next turn aja. Nah, kalau dapat supporter Carmine atau Lily ya. Lily aja kali ya. Biar draw 8. Tuh dia dapat Lily di hand. Wah, enak banget. Kita kapan nih? Wah, dia main Monkey Dory. Tapi next turn dia nggak bisa. Aduh, nggak dapat Lily kita guys. Ya udahlah, mau nggak mau kita ambil Lily. Masa kalau kita pakai Carmine kebuang 2 tuakinya. Lily aja lah. Set. Oh, mantap. Ya nggak sebagus itu sih. Cuman 80, nggak apa-apa sih. Oh kok ini Toxel.
dapat 1 prize ya kan. Nah terus karena ada festival ground kita bisa mukul lagi. Wah dia majunya Ghastly lagi. Jadi kita dapat 2 prize. Nah mantep banget kan. Antara dia sengaja atau dia nggak tahu bisa mukul 2 kali, nggak ngerti juga sih. Wow langsung menang. Easy game guys. Oke festivalnya seperti itu ya, jago kan. Ada Pokepet tadi ngebantu banget buat tutor. Nah sekarang kita pakai Team Rocket. Ini juga asik banget nih mainnya nih. Ini juga sama, decknya minta Gover sih karena ada supporter yang bisa dipakai turn 1 gitu ya, yang bisa langsung ngambil 3 basic. Terus turn 2 sama kayak tadi konsepnya, langsung pukul aggro. Semoga aja kita menang coin flip atau kita dikasih first lah. Soalnya sekarang kebanyakan deck itu masih meta gosekan ya. Nanti setelah rotate itu metanya go first sih kayaknya. Soalnya stage 1 semua, kecuali Dragapult mungkin ya yang minta gosekan. Sama Lucario masih bisa gosekan. Wah kita dikasih second, ya gak apa-apa sih. Bisa pakai supporter, apa aja, it's okay. Oh gak apa-apa, kita bisa ini. Kalau go first enak ini. Ngambil 3 basic, terus draw 2 dari stadium. Waduh enak banget kalau go first asli. Asli enak banget kalau go first ini. Kenapa dia masang Gravity Mountain ya? Tim Rocket nggak ada stage 2. Ini kita bisa ngambil Proton. Nah Proton ini ngambil 3 basic bisa dipakai di turn 1. Karena calon Lucario dia kan nggak ada bench snipe gitu-gitu ya. Kita nggak perlu bawa Articuno, nggak perlu Articuno. Nah kita taruh dulu. Gue sih sebenarnya nggak apa-apa sih. Kita colok nggak ya? Colok deh. Lumayan ngambil supporter gratis. Kalau ngeliat dari kondisi NC pengen ngambil Ariana aja deh. Kalau di knockout kita bisa ngambil satu lagi. Wah tadi gue lupa ngecek aspek lagi ada atau enggak. Aspek ini enak banget buat ngelawan Lucario. Gak bisa nge-off kok Lucario. Wah harus jadi bego Lucario kah? Wah GG. Berat sih lawan Mega Lucario kayaknya. Kita Evo. Kayaknya enaknya kita pakai ini deh. Udah bingung nih mau ngambil. Kayaknya enakan pakein Archer dulu aja deh. Nah, draw 5. Aduh, gak dapet itu lagi.
cicil. Dia juga nggak bisa nge-OHKO kita sih, soalnya resisten kan. Kecuali dia ada PPP. Kalau dia nggak ada PPP nggak bisa nge-OHKO juga ini. Resisten soalnya. Next turn ini tergantung ya draw kita apa. Yang pasti dia nggak bisa nge-OHKO karena resisten. Enak sih Dark Market ini buat ngelawan Megalocario. Kayaknya Megalocario di next set tuh bakal jadi BDIF, calon-calon BDIF, Megalocario atau Dragapult setelah rotate ya. Kalau di Indo sendiri rotate-nya di awal April kayaknya. Nah kan nggak nge-OHKO dia. Ayo Destiny draw. Aduh, kenapa dapetnya next stretcher? Aduh, gue bingung nih ngambilnya apa ya. Apa YOLO aja ya? Kalau YOLO sih kita ngambilnya Rotostick nih. Aduh, salah ya. Kayaknya harusnya ngambilnya ini deh. Ya, GG sih. Ya, GG. Cuma 60 mah. Aduh. Rotosticknya gacanya ampas guys. Cuma dapat 1. Kenapa dia make Max Belt ya? Ya nggak masalah lah. Kalau kita bisa nge-OHKO kita langsung leading cuy. Karena 3 price kan, kita 1 price doang. Gue pengen ngambil ini Night Stretcher. Ya gak apa, biar kita drawnya banyak. Night Stretcher. Ambil Honchkrow. Pasang Honchkrow. Draw 8. Let's go. Nice. Tuh dapat energi. Kita perlu buang 3 ya. 1 2 3. Nah, mantep kan? Berasa main demo. Ambil 3. Nice. Nah, kita lihat dia bisa nggak nih setup board lagi. Nah, gue sih pengennya nih ngambil ini ya, apa namanya, Giovanni. Baru 1 di trash, masih ada 3. Kayaknya masih ada 3 atau 2 ya tadi ya, lupa lagi price-nya. Kalau ada Giovanni enak, kita tarik biar nggak jadi Megalocario. Apa yang akan kamu lakukan, wahai sobatku? Oh, dia mau ngambil Solrock kali ya, biar bisa ngedraw. Oke. Next turn mau jadi Megalocario dia. Ayo dong. Yuk Giovanni. Aduh, gak dapet Giovanni lagi. Udahlah. Apalagi menurut gue kita jangan KO sih. Ini terus sih 3, 4, 6.
Draw 3 5, 6 9, 10 200 ya. Apa kita pass turn aja ya? Draw aja deh. Draw 2. Oh nice. Draw 2 lagi. Oke, telat. Harusnya tadi. Apa ini kita buang? Bisa ada 300. Nah, tim roketnya mana? Nah, ini kita Giovanni next turn nih. Kalau dia nggak mukul, kalau dia mukul sih ya udah. Oh, dia retreat. Oh switch. Gak bisa nge-oko juga dia. Hand dia habis cuy. Tadi kekuatan Archer. Ini best hand disruption setelah rotate sih. Karena nanti pasti kan rotate ya. Makanya deck Team Rocket itu naik karena dia punya hand disrupt yang jago banget ini. Ini kan kayak Unfire Stem, mirip Unfire Stem. Cuma bedanya ada 4 dan bisa ditutor. Oke. 6. Mati dong dia. Oh, kan lihat 360 guys. Sakit sekali. Udah. Easy game. Mantap kan. Nah ini deck kedua yang jago. Setelah adanya pakai pet. Jadi lebih konsisten, bisa tutor Evo lain juga. Pokoknya semua kalian bisa ditutor di deck ini pakai Pokepet. Nah sekarang kita coba deck ketiga, deck favorit gue. Nah kalau ini deck kesukaan gue sih, enak banget soalnya mainnya draw terus. Lagi itu semuanya one prizer kan, dan bisa mukul gede banget damage-nya. Apalagi setelah rotate nanti kan nggak ada Mystica, nggak ada counter catcher. Dimana dua kartu itu tuh yang bikin Alakazam berat. Paling mentok-mentok Judge kan, ya Unfire Stem sih. Cuman mendingan lah dengan gak adanya Mystica sama counter catcher. Oke, kita dikasih second. Waduh, gak ada basic. Oh iya udah gitu sekarang kalau kita bikin deck Alakazam in real life gitu ya, udah bisa murah pakai Psyduck-nya. Jadi udah bisa bawa Psyduck. Karena yang tadinya itu mahal 150.000 di promo gym, sekarang udah di print di ini cuy. Di apa namanya? Booster baru itu jadi komonan. Murah banget. Gratis bahkan. Oh lawannya deck Mega Dragonite. Tapi kok bawa Zekrom X ya? Apa emang iya ya? Nggak tahu sih gue. Belum ngulik deck Mega Dragonite. Cuman ini opening hand kita menarik banget sih. Kalau dapat Stadium sama Psychic mantep ini. Langsung gebuk Drat ini. Wah, kok dia pakai Ultra Ball buang lili guys? Handnya apa dan di mau tutor apa segitu pentingnya kah? Apa tuh yang diambil tadi? Ambil Mew, ya ampun. Segitunya. Ya gak apalah. Oke. Nice. Nah, kita price check dulu ya. Sekalian ngambil yang jelas yang kita ambil kan Dunsparce. Abra ada 3 dan ada Vezan, Psyduck, Shaymin. Terus tadi aspek di tangan, energi berapa? Ya udah ambil semua. Waduh, nah gini males ini kalau di CG Live suka ngebug gitu, nggak bisa diklik guys. Kita ambil Abra. Mau YOLO nggak?
Tapi ntar nggak bisa diputer-puter sih. Nggak usah lah. Gini aja. Belum tentu juga dapat stadium. Nah kan nggak dapat stadium. Dapat Abra. Oh, kita bisa ngambil daun dulu. Sama kayak daun buat ngambil Evoline. Gue nggak tahu ya dia itu kayaknya nggak pakai cider. Mungkin ada snipe tapi nggak ngerti. Tapi nggak apa. Buat namain hand size. Nah, Pastor. Nanti next kita Hilda ngambil psychic. Harapannya dapat wonder patch. Biar ini bisa retreat. Ya Mega Dragonite. Mantap sih ini. Setupnya mantap banget. Full board. Oke, mantap banget dapet Lily. Dragonair lagi. Oh bukan, Dinamo. Kenapa dia pakai Max Belt ya? Kan lawannya bukan deck EX. Nah, ngerti juga sih. Oh, Zekrom ini Charizard Irang. Kita perlu psychic sama wonder patch guys. Aduh nggak dapet. Aduh nggak dapet. Aduh energi gue kemana ya? Gue gak ketarik sama sekali dari tadi. Parah banget. Ayo energi. Oke. Nah kalau dapat berarti kita gini. Oh kita pukul aja kali ya. Udah kita evo lagi. Ada dua kan? Ada. Di Mystica nggak ya next turn? Itu dia yang nggak tahu. Cuk. Ada battle catch. Lumayan lah early knockout. Cicil. Door. Jadi kita bisa habis ini bisa nge-KO Dragonite-nya. Habis itu kita mukul Zekrom atau Mew-nya. Asal jangan di Mystica aja. Oh, ini sih energi dia baru ada satu. Lagi kenapa di sini ya? Harusnya kan majuin Mew gitu, terus nanti ini evo ke Dragonite, colok, baru majuin. Bukannya gitu ya harusnya ya. Tapi nggak tahu juga sih gua. Oh alhamdulillah tidak di Mystica guys. Nah kita lihat jadi Mega Dragonite nggak? Kalau Mega Dragonite kita dapat reprise nih. Soalnya nggak di Mystica. Dia Ultra Ball ngambil apa?
Ambil Dragonite. Kenapa dia nggak pakai efeknya ability-nya Dragonair ya buat ngambil Dragonite-nya? Jadi nggak kepake nih. Oh, kita tarik lah. Dia ngasih kita apa? Hah? Bebas aja sih. Yaudah kita KO biasa aja kali ya. Nih, sedikit trik ya. Ini berapa? 1, 3. Ini gue sebel banget di sini kita nggak bisa apa namanya? Otomatis ada hand size, lawan aja ada loh hand size, kita nggak ada. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 19. Oh bisa lah ya. Kita dulu ke depan. Kita langsung heal aja kali. Gue tadi salah sih. Harusnya berapa ya? 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 8 kurang ya, kita harus pakai ini dong. Padahal gue pengennya nggak balikin ini karena supaya bisa nih. Aduh, ya udahlah, kayak gini aja. Oh, gue misplay guys, gue lupa udah pakai supporter tadi. Maksudnya gue pengen nge-KO Dragonite. lupa nggak apa-apa lah, semoga nggak di Mystica. Harusnya tadi kalau kita tadi nggak mau nge-KO Dragonite itu dudunya jangan dibalikin, dudunya dibiarin aja di field 2 supaya kalau sampai di Mystica bisa ngedraw 6 tuh at least. Tadi lupa banget udah pakai supporter buat Hilda. Karena tadi nggak dapet kan psychic energinya. Cuman nggak apa-apa. Kalau kita nggak ada Mystica nggak masalah sih. Oh ya udah nih. Dia kayaknya nggak mau majuin Dragonite. Nggak tahu ya, mungkin dia colok pakai ini kali. Nah, kenapa gue tadi nggak eval Kazam? Supaya ada engine draw sih kalau misalkan di Mystica amit-amit. Nah tuh kan, gue bilang tadi salah cuy. Oke, nggak apa-apa, nice. Tadi salah sih, harusnya tadi kita pakai Wonder Patch ya biar bisa maksa bos bisa draw pakai energi kaya mungkin. Bisa nggak ya kita ngokok? Tadi ada Vezan kan? Kalau ada Vezan harusnya masih bisa sih. Harusnya. Kita harus ngedraw Vezan, harus ngedraw energi kaya juga. Kita perlu 19 ya akhirnya ya. Banyak juga ya. Oke, dapat Vezan, nice. Dapat Tudun lagi juga. Oke. Kita perlu energi kaya dan oke. Energi kayanya belum dapat. Lilinya telat. Ntar kita kalau
pakai tulip berapa nih? 1, 3, 5. Itu ngambil orangnya? Gak bisa sih. Kita tulip nanti ngambil 3 tambah 1 dapat 4. Kita pakai Wondrous Patch dulu. Wah guys, kita nggak ada ini loh. Belum ada Alakazam. Dapat Alakazam dari Pokepet. Oke. Alakazam. Lihat, habis dimensi ketiga loh. Hand segini banyak. Terus kita pakai tulip. 1, 2, 3, 4. Terus tambah lagi hand size. Semoga cukup ya. Gue nggak mau ngitung. Kita lihat aja. Tuh, karena tadi kadarnya kita Evo, jadi bisa Evo ke Alakazam. Wah, tambah lagi. Ya udah gaskan aja. Udah tabrak. Mati kau. Gak mungkin gak mati. Dar, gila. Dari 3 loh, bayangin. Hand dari 3 ke 22. Inilah Alakazam dengan kekuatan Pokepet. Gitu. Nah, jadi gimana guys? Mantap kan Pokepet? Jadi bisa dibilang secara nggak langsung deck single prizer ini ke boost lah dengan adanya Pokepet. 3 deck tadi, deck yang sejauh ini paling kelihatan gitu ya di meta Jepang yang ke boost karena Pokepet, yaitu Alakazam, terus tadi tim Rocket Hanscrow sama Kasih Valid. Oke, nanti kalau ada video menarik gue akan upload lagi. So, see you next time.